Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksri Mega Syafa Andini, NIM G331-19086. Kali ini saya akan menerangkan sebuah materi mengenai mata kuliah komunikasi massa. Yang pertama, ketidaksiapan pemerintah Indonesia menghadapi krisis pandemi cukup kentara, termasuk dalam krisis komunikasi. Perdebatan kebijakan, jumlah kasus yang tidak jelas, hingga stigma soal pasien COVID-19 menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia menciptakan pola komunikasi krisis yang baik. Penyampaian data yang tidak transparan merupakan bentuk pelanggaran standar etika berupa kejujuran yang semestinya dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Tetapi, yang terjadi justru kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 seringkali tumpang tindih. Pemerintah juga semestinya menerapkan etika komunikasi krisis yang baik dengan cara menyampaikan informasi yang transparan terkait penanganan COVID-19. Sampaikan apa adanya, bagaimana kondisi saat ini, lengkap dengan peringatan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama wabah belum reda, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman penafsiran informasi di kalangan publik, terlebih saat diberlangsungkannya normal saat ini. Kerja keras pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi ini sampai sejauh ini patut diacungi jempol. Banyak pelajaran penting dan berharga dari COVID-19 yang dikategorikan sebagai bencana non-alam ini. Virus corona penyebab COVID-19 memang sangat cepat menyebar hingga menyebabkan kepanikan. Namun, ada cara terbaik untuk meredam kepanikan akibat persebaran virus corona, yakni dengan komunikasi krisis yang efektif dan beretika. Empati, kejujuran, serta keadilan menjadi kunci komunikasi krisis untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan rakyat dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Dan saya rasa tugas yang dijalankan pemerintah belum semuanya tepat sasaran. Banyaknya pengangguran akibat PHK, menipisnya lowongan pekerjaan, ekonomi yang tidak stabil, terlebih tingkat kesehatan yang menurun semakin menambah keterpurukan warga yang kurang mampu, walaupun sudah ada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Adanya hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan dari pemerintah ke masyarakat menjadi salah satu penyebab kegagalan komunikasi, seperti yang belum tersampaikan kepada masyarakat menderita disabilitas, gangguan teknis seperti sinyal, televisi, yang tidak dimiliki oleh beberapa orang termasuk pelosok desa. Kendala kebahasaan dalam mengirim dan menerima informasi, istilah-istilah yang tidak mengerti kebanyakan orang atau orang awam, dan gangguan psikologis masyarakat akibat pandemi ini. Oke, next. Yang kedua, pandemi membangun batasan dalam berinteraksi, tak terkecuali bagian jurnalis. Sebagian besar kebebasan pers itu sangat renggut. Wawancara telepon, konversi pers melalui media call, hingga diskusi atau seminar yang harus diselenggarakan lewat aplikasi. Sehingga media jurnalis memutar otak demi mendapatkan informasi-informasi dengan cara berkolaborasi dengan berbagai media yang ada. Laporan yang dihasilkan dari kolaborasi jurnalis bertujuan untuk mengimbangi informasi tunggal dari pemerintah, transparansi data yang mendorong kepercayaan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di situasi seperti ini, jurnalis diwajibkan untuk lebih akrab dengan teknologi media baru dalam berinteraksi, lebih sering memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi awal dari masyarakat, menyusun survei online kecil, untuk mengetahui kecenderungan masyarakat terkait isu-isu apa yang menjadi perhatian mereka di tengah pandemi ini. Menyisir pertanyaan-pertanyaan pers dan data yang dirilis setiap departemen atau lembaga terkait isu virus corona. Di sisi lain, masyarakat menilai ada data-data terkait virus corona yang ditutupi oleh pemerintah, yang mengakibatkan respon masyarakat terhadap langkah yang diambil pemerintah tidak akan maksimal. Ketidakterbukaan pemerintah tentang informasi mengenai COVID muncul. Kemungkinan ada kesenjangan data di lapangan dan apa yang dilaporkan pemerintah bisa dibilang belum memenuhi standar pemberitaan. Namun, dengan berjalannya waktu, informasi yang diberikan oleh media maupun dari pemerintah berangsur membaik. Informasi yang disajikan lengkap dan akurat, tidak ada yang ditutup-tutupi atau sebagainya. Media juga bekerja sama untuk menginformasikan yang terbaik kepada publik. Dan diberlakukannya norma ini, media bisa sedikit menghela nafas dari beberapa pekan yang lalu saat sulitnya mendapatkan atau mengambil segala informasi, termasuk mengenai informasi COVID-19 ini. Pertanyaan yang ketiga, seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada soal nomor 1, ketidakjelasan akan informasi COVID-19 menyebabkan kebingungan publik sehingga
Respon krisis tidak disertai empati menghambat penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Padahal, dalam kondisi seperti ini, sangat penting menerapkan etika respons komunikasi krisis yang cepat untuk menanggulangi dampak buruk pandemi COVID-19 ini. Pemerintah perlu melakukan komunikasi krisis yang efektif demi membangun citra baik di mata masyarakat. Respon empati juga sangat penting untuk menunjukkan kepedulian pemerintah kepada rakyatnya. Jika empati tidak ditujukan, maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah bakal meningkat. Dan pada akhirnya, masyarakat akan sulit diajak untuk bekerja sama untuk menanggulangi krisis COVID-19 ini. Lanjut pertanyaan yang keempat. Media massa perlu memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beretikat buruk, serta dilakukan secara proporsional. Lebih lanjut, media juga dihimbau untuk tidak memberitakan kasus virus COVID-19 secara berlebih-lebihan, sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalistik. Kebijakan-kebijakan perlu dipertahankan dengan pesan yang jelas dan kuat pada masyarakat. Etika-etika dalam berkomunikasi yang di dalamnya terdapat empati harus perlu digali dan diterapkan lebih lagi. Pertanyaan yang kelima. Perdebatan kebijakan, jumlah kasus yang tidak jelas, hingga stigma soal pasien COVID-19 menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia menciptakan pola komunikasi krisis yang baik. Penyampaian data yang tidak transparan merupakan bentuk pelanggaran standar etika berupa kejujuran yang semestinya dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan sebuah negara. Pemerintah juga semestinya menerapkan etika komunikasi krisis sebaik mungkin dengan cara menyampaikan informasi yang transparan terkait penanganan COVID-19 ini. Sampaikan apa adanya, bagaimana kondisi saat ini, lengkap dengan peringatan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama wabah belum mereda. Banyak pelajaran penting dan berharga dari COVID-19 ini yang dikategorikan sebagai bencana non-alam. Dan tidak lupa, respon empati sangat penting untuk menunjukkan kepedulian pemerintah kepada rakyatnya. Terima kasih telah menonton, semoga menginspirasi dan menambah ilmu wawasan kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!